Entah apa yang harus mereka selamatkan dari NKRI. Apakah mereka ingin menyelamatkan sang Rizik? Banyak sekali di timeline saat ini yang menyuarakan rasa tidak mengerti atas kengototan para kelompok 212 yang mau mengadakan reuni-reunian yang tidak penting itu dan sama sekali tidak memiliki sisi urgensi. Setelah Monas gagal, lalu beralih ke patung kuda dan tidak mendapat izin dari pihak kepolisian juga yang terkait dengan alasan yang tentu masuk di akal karena dapat menimbulkan kerumunan dan dapat timbulkan klaster baru, serta alasan yang lainnya. Alasan tidak diberi izin sekali lagi masuk di akal buat kita yang waras, tapi tidak dengan spesies tipikal ngeyelan dari para petinggi 212. Bagi kita masuk akal, tapi bagi mereka akalnya sudah tidak masuk. Kelompok ex-FPI ini memang mencoba untuk terus eksis, sebab tidak ada lagi panggung buat mereka selain mendompleng nama 212 yang sengaja terus dihidupkan kembali melalui cara-cara seperti ini. Reuni-reunian yang sebetulnya tidak punya arti, tapi berusaha untuk mempunyai nyali. Rupanya kelompok ini sengaja ingin tes ombak ketegasan aparat. Jika mereka nekat lalu dibubarkan aparat, maka akan terjadi bentrok. Nah, ini yang nampaknya mereka mau. Para martir sudah disiapkan orang-orang yang militan dan memiliki kemampuan berpikir di bawah rata-rata. Buktinya disuruh sembah, cium kaki, bahkan sembah baliho saja mereka lakukan. Ini sudah bukan insan pada umumnya yang kita temui sehari-hari. Mungkin alam berpikirnya sudah berada di dimensi lain. Kasihan sebetulnya orang-orang di bawah ini yang tidak paham, hanya dimanfaatkan oleh koordinator dan petinggi mereka yang otaknya sudah di brainwash soal cuci nabi dan kata-kata jihad setiap detiknya. Jadi katanya tema reuni 212 kali ini adalah membela ulama, membela MUI, dan ganyang koruptor. Ada yang terlihat lucu dan wagu. Tema bela ulama. Ulama seperti apa ya? Sejauh ini mereka yang disebut ulama dan ditangkap oleh Densus 88 adalah orang yang tersandung kasus hukum. Tidak main-main, terduga teroris. Jadi sebetulnya bukan ulamanya, tapi orang yang dipermasalahkan. Lalu kenapa dibela Bambang? Lalu bela MUI. Mengapa harus dibela MUI? Apa karena di dalamnya ada perwakilan oknum-oknum radikalis sehingga mereka tidak ditangkap? Sudah tidak ada wakil atau bagaimana? Ada MUI atau tidak sebetulnya sama sekali tidak mempengaruhi umat Islam. Sebab sudah ada Departemen Agama, juga organisasi-organisasi Islam yang jauh lebih kompeten. Lalu ganyang koruptor. Nah, ini makin bikin tergelak saja. Kalau ini sebetulnya hanya sebagai pemanis, seolah mereka peduli dengan negeri dan berusaha berjiwa nasionalis. Padahal hanya manis di bibir agar terlihat sok peduli. Nah, konon acara reuni 212 ini berbentuk silaturahmi dan dialog dengan 100 tokoh dengan tema bersama mencari solusi untuk keselamatan NKRI. Entah apa yang harus mereka selamatkan dari NKRI. Apakah mereka ingin menyelamatkan sang Rizik? Entahlah. Lalu katanya pelaksanaan reuni 212 tahun ini akan diadakan secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan dan disiarkan secara virtual
dan live streaming. Ini menarik. Kita akan lihat yang mengikuti virtual berapa juta orang ya. Seperti biasanya, ada klaim-klaim hiperbolik dari mulut mereka. Apakah kelompok yang di daerah akan berbondong-bondong menonton? Ataukah kemudian sang steering komite memutuskan melakukan Zoom melalui rumah masing-masing, ditemani secangkir kopi dan sejuta angan yang kandas dihadapkan pada kenyataan pahit? Lalu bagaimana dengan Rizik yang di dalam penjara, yang mungkin sudah senyum senang dan bangga karena anak buahnya ternyata masih mampu membuat panggung untuk dirinya meski tanpa kehadirannya? Matanya menerawang jauh, berasa di atas mobil komando yang tinggi. Seraya mulutnya terus merancau, semburkan apa saja, menghina, melecehkan, dan lain sebagainya.